Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amri Prayoga Ginting, NIM 213304010380. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia yang berlokasi di Medan, tepatnya di Jalan Sampul. Yang terhormat Bapak Dr. Hottua Samosir, SPD, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dalam video ini materi topik 11 yang berjudul Sistem Penggajian dan Pengupahan. Baik, langsung saja. Deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji, karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Pengertian. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Dokumen yang digunakan. Berikut adalah dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, dokumen mendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dokumen ini dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat gaji daftar dan upah. Yang kedua, presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, daftar gaji dan upah.
Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa pajak penghasilan pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Keempat, rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasar daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan, rekap dan gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk yang kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Prosedur pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, distribusi biaya gaji, pembuatan bukti kas keluar, pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Prosedur pencatatan waktu hadir, waktu kerja, pembuatan daftar upah, distribusi biaya upah, pembuatan bukti kas keluar. Fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi VSDM atau HCD. Bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi VSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Yang ketiga, manajer. Manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pegawaian, yang kedua fungsi pencatat waktu, yang ketiga fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal hal ini mencangkup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan lebih dahulu. Sumber Jaki Bariduan 1990.213. Untuk tujuan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi yang pertama yaitu suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Yang ketiga, praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Suatu tingkat kecakapan kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian intern ini dibutuhkan di setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dahulu.
Unsur pengandalian intern dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Sumber Mulyadi 2001.2386. Organisasi namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok, produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung. Yang bersangkutan distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam jam kerja. Praktek yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Pemasukan kartu jam kerja hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Baiklah, itu tadi merupakan bagian dari topik 11 yang berjudul Sistem Penggajian dan Pengupahan. Baiklah, sampai jumpa dalam video berikutnya dalam presentasi topik 12 yang berjudul Sistem Akuntansi Biaya. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya buat dalam penyampaian presentasi di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akan mempresentasikan yang lebih baik lagi dalam presentasi video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.